Tipe Pamjaya selalu tingkatkan layanan serta berikan inovasi terbaru agar masyarakat dengan mudah mendapatkan air bersih berkualitas. Nah, untuk mengetahui seperti apa langkah strategis Pamjaya dalam pengembangan pengolahan air, sudah hadir bersama kita Direktur Utama Pamjaya Bapak Arief Nasruddin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah ya. Selamat datang di Fakta 62. Nah, seperti yang kita tahu Good People bahwa saat ini Pamjaya sudah telah mulai ya melakukan operasional penuh air perpipaan di DKI Jakarta. Apa nih Pak persiapan yang dilakukan oleh Pamjaya sendiri? Waduh, ini pertanyaannya panjang nih. Jadi persiapan kita banyak Mas. Banyak ya? Banyak dan kita harus mengakui 25 tahun kemarin ini memang Pamjaya hanya melakukan supervisi gitu ya dari kedua mitra kita. Sehingga kemudian memang butuh persiapan yang cukup. Namun demikian rasanya memang secara PKS itu kita cuma dikasih waktu 6 bulan. Jadi kami bersama tim ini hand in hand gitu ya. Siang malam dibantu konsultan semuanya ya, pendampingan, baik juga aparat penegak hukum, Kejaksaan Tinggi, BPKP juga sebagai bagian dari pendampingan kita, mempersiapkan semua proses-prosesnya, due diligence-nya. Sehingga kemudian kemarin ini tanggal 2 Februari, Ya. alhamdulillah kita bisa. Ini sudah jalan 8 hari ini. Kita selesai dengan kemitraan dan saat ini murni Pamjaya yang beroperasi hulu hilirnya. Hulu hilir gitu ya. Sehingga kemudian ya masih ada sedikit hambatan karena hambatan itu saya pikir wajar gitu ya, karena kita selama 25 tahun kita tidak banyak berbuat gitu ya, hanya menonton. Jadi saat ini kita sedang melakukan realigning organisasi. Dan hebatnya lagi kita merekrut semua karyawan Palija dan Aetra, mitra kita. Wow. Jadi nggak ada yang di PHK. Langsung Pak ya? Langsung. Jadi ini salah satu terobosan. Dan alhamdulillahnya ini sangat membantu gitu ya. Mereka engagementnya juga cukup baik dan kualitas people-nya juga cukup baik sehingga kemudian rasanya ya ada kesulitan tapi insya Allah bisa diatasi karena manpower-nya sudah siap. Jadi ada transfer knowledge-nya langsung digabungkan sama manpower-nya. Nah persiapan ini kita bilangnya ada 5M tuh Mas. 5M. Manpower, gitu, method, machine, kemudian material, dan kemudian money. Money itu keuangannya kita harus kuat. Harus kuat. Gitu. Jadi alhamdulillah ini semuanya berjalan. Alhamdulillah ya. Apa nih Pak selanjutnya yang menjadi target Pamjaya pasca melakukan operasional penuh air perpipaan di DKI Jakarta? Ya, jadi kalau melihat target yang akan kita lakukan sebenarnya ini meneruskan dari kerjasama konsesi 25 tahun lalu yang memang belum diselesaikan. Salah satunya adalah cakupan. Cakupan kita saat ini kan baru 65,8% gitu. Kita perlu mencapai 100%. Kenapa? Ya memang ini bagian dari juga SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals yang pasal 6 itu tentang aksesibilitas air. Yang sudah dicanangkan oleh dunia bahwasanya air itu harus bisa dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Gitu ya. Jadi dengan konteks itu ada target yang memang kita harus percepat dalam proses ini. Karena SDGs ini juga mencanangkan ada tahun yang harus kemudian dicapai gitu. Jadi di 2030 layanan air perpipaan itu harus selesai 100%. 2030 100%. 100%. Apakah ada kerjasama yang dilakukan Pamjaya untuk mewujudkan target tersebut? Jadi terakhir saya tanda tangan signing KPBU dengan PT Moya Indonesia. Itu mereka sanggup dengan pendanaan 23,8 triliun untuk kemudian andil dalam melakukan infrastruktur pipa dan IPA. Jadi kita membangun IPA juga dan kemudian ada pipa sampai ke masyarakat yang tadi angkanya 34% kurang. 34% kurang, So, tapi ini KPBU ini memang agak unik. Uniknya adalah ini new model di investasi air gitu ya. Karena kita melibatkan nggak cuma hanya swasta, tapi pemerintah pusat juga terlibat gitu. Jadi ini adalah proyek strategis nasional yang bisa dikategorikan seperti itu karena Pak Presiden sudah sampaikan dengan kondisi di mana air salah satunya harus bisa diakses dengan cepat. Dan di situasi itu kita bergantung juga dengan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Karena air bakunya itu Jakarta nggak pernah dari Jakarta. Air bakunya dari luar Jakarta. Which is itu mostly and famous ya Jatiluhur yang terkenal itu ya. Waduk yang luar biasa besar yang hebat itu yang dibangun oleh Insinyur Juanda juga. Di sana ada
sebuah proses pengairan air baku yang luar biasa besarnya. Dan di sanalah memang itu muaranya, artinya muara di hulunya, gitu ya. Bukan dalam konteks itu adalah kita membutuhkan air baku dari kondisi di luar Jakarta. Oke. Sehingga kemudian air itu mengalir masuk ke Jakarta. Di sanalah kemudian pipa itu yang akan dibangun oleh Moya. Oh, gitu. Gitu. Jadi pipanya yang dibangun oleh Moya yang melakukan untuk hilirisasi, gitu ya, untuk di daerah hilir masyarakat langsung itu Pamjaya. Jadi perannya Pamjaya memang sudah tidak bisa diperankan oleh siapapun. Jadi perannya Pamjaya memastikan air itu mengalir ke setiap rumah, gitu. Oke, terus apa yang membedakan kerjasama ini dengan sebelumnya, Pak? Nah, kalau kerjasama sebelumnya itu karena hulu hilirnya dikuasai. Jadi ya kami kemarin melihat. ini nonton aja ya? Mas gitu, Kalau nonton sekarang? terus kita ya less skill gitu karena kita nggak bisa bereksperimen, nggak bisa berexperience juga gitu ya. Akhirnya kemudian dengan kondisi apapun itu ya jadi penonton Mas. Kalau penonton itu nanti jagonya cuma komentar nanti. Nah, Gitu. jadi sekarang benar-benar harus menguasai ya. Harus menguasai. Dari hulu ke hilir. Nah, kemudian ini ada dasar pelaksanaan kerjasama skema pembiayaan bundling. Apa itu, Pak? Nah, tadi yang saya sampaikan, Mas. Bundling project air saat ini menjadi salah satu bundling yang saya bilang sangat inovasi. Sangat inovasi. Ini inovasi baru. Kemarin sempat kemudian kami juga diundang oleh Kementerian PUPR gitu ya. Tentang ada seperti sosialisasi bisnis investment forum gitu. Bundling ini yang di air, kita memanfaatkan aset kita. Aset existing kita untuk membiayai aset baru. Oh, Jadi membiayai aset baru itu salah satunya ketika ada investor yang kemudian mencoba berani untuk bekerja sama dengan kita. ya. Kita bayarnya dengan menyicil, dengan membeli air itu dari mereka. Yang mereka kelola aset kita. Gitu. Jadi nyicil itu sampai usia yang ditentukan gitu ya. Kalau di kami ini 25 tahun, setelah itu barangnya buat kita. Pipanya jadi miliknya Pamjaya. Jadi buat saya inovasi ini yang bisa meruntuhkan industri air, dunia air, tidak bergantung sama PMD, penyertaan modal daerah, yang selalu biasanya pastinya kalau dengan kondisi 24 triliun untuk Jakarta penambahan, rasanya pemerintah sanggup, tapi APBD Jakarta kan besar. Ya, 83 triliun. Pertanyaannya apa memang harus fokus semuanya di air? Kan nggak mungkin. Banyak aspek yang harus kemudian pastinya diperhatikan. Nah, dengan kondisi itulah yang kemudian ingin kita sampaikan, pola investasi seperti ini yang memang membantu kita tidak bergantung kepada modal penyertaan dari pemerintah. Ayo cari sebisa mungkin inovasi-inovasi baru, dan ini pemerintah pusat pun mendukung, jadi carilah model-model bisnis yang bisa membuat kita tetap bisa win, gitu ya, dalam posisi win-win gitu. Jangan sampai win-lose kitanya, gitu ya. Jadi yang terpenting adalah perannya. Jadi dari bundling ini perannya Pamjaya itu tetap berada di posisi yang seutuhnya. Jadi target sampai 2030 terus berproses. Sprint ini boleh dibilang tidak hanya lari. Sprint, Mas. Kemudian apa yang ingin disampaikan Pamjaya untuk para pelanggan, khususnya masyarakat DKI Jakarta? Tadi bicara sprint ya Mas, ini udah benar-benar sprint. Ketika pipa ini semuanya terpasang gitu, insya Allah pertama dampak sosialnya akan bagus. Kehidupan bermartabatnya manusia naik. Kenapa? Airnya mudah diakses. Yang kedua, insya Allah juga nih Mas, saya nggak mau janji dalam kondisi yang gimana. Kalau pipanya semuanya baru, air kita tuh sebenarnya siap minum. Sudah tap water tuh Mas. Gitu. Jadi walaupun saya perlu sosialisasi ke masyarakat, tapi yang terpenting sekarang minimal airnya bersih. Airnya bersih dulu. Gitu ya. Yang ketiga dari apa yang kemudian didapatkan adalah sisi ekonomi. Pergerakan misalkan UMKM, dia nggak bergantung lagi sama beli air dari jerigen gitu ya. Dan untuk masyarakat rumah gitu ya, yang MBR minimal, efisiensinya luar biasa. Karena yang kita charge saat ini, Mas, MBR, itu hanya 1.050 per kubik. Artinya? Itu hanya Rp1 per liter. Rp1 per liter? Rp1 per liter. Jadi kalau kemudian dia punya tagihan air gitu ya sebulan, dengan pemakaian yang umum dan wajar gitu, kebutuhan manusia 10 meter kubik gitu ya, untuk kebutuhan manusia aja nih ya, nggak usah pakai plus cuci mobil macam-macam gitu ya Mas.
itu 10 meter kubik, kok rasanya cuma 60.000, 80.000 dengan abodemen. Itu mewah, Pak. Itu air loh Mas sebulan. Gitu Mas. Dan bayangin Mas sekarang kalau beli jeriganan gitu ya, itu bisa 600 sampai 900.000. Akan ada saving yang luar biasa dari sisi ekonomi. Oke. Gitu. Yes. Walaupun terjadi gesekan, tapi yang jelas pelayanan dari Pamjaya ini sangat dinanti. Pasti akan ditingkatkan terus melalui Bapak Insya Allah. Harun akan Nasruddin ya. ditingkatkan. Nah, Good People, jika ingin dapatkan layanan ataupun informasi seputar Pamjaya, Good People bisa hubungin hotline centernya di nomor 021 2997 999 atau 021 8690 9999 serta nomor WhatsApp ya di 0812 1222 2423. Nah, Anda juga bisa langsung follow sosial medianya di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di TikToknya di Pamjaya_DKI. Itu nggak mau ketinggalan juga ya. Bisa langsung juga kunjungin websitenya di www.pamjaya.co.id. Sudah sangat jelas rinciannya dan targetnya dari Pamjaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta sampai 2030. Baik, terima kasih sekali Pak Arief sudah mau berbagi Sama-sama. Terima kasih, Mas. informasi dan Terima kasih. ilmunya terkait pelayanan Pamjaya. Nah, semoga Pamjaya dan Pak Arief sukses selalu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Alamin. Sekali lagi terima kasih. Dan berikutnya Good People masih akan ada informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Fakta 62.